Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode Euler. Pertama-tama, perkenalkan, saya Tariq Fazal Yahya dengan NIM 194444074 TK 49270 dari Prodi Teknologi Informasi. Langsung saja dari pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang tidak diketahui fungsi dan derivatifnya. Persamaan diferensial sendiri memiliki peran penting dalam engineering karena itu adalah bentuk matematika yang paling tepat dalam menggambarkan laju perubahan. Persamaan diferensial dengan satu independen variabel disebut dengan ODE atau Ordinary Differential Equation atau persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari metode Euler. Metode Euler atau yang biasa disebut dengan forward Euler adalah metode numeris orde pertama untuk menyelesaikan ODE, persamaan diferensial biasa, berdasarkan nilai yang diberikan. Metode Euler adalah metode yang paling sederhana dari Runge-Kutta. Selanjutnya, rumus dari metode Euler. Rumusnya sendiri adalah YI plus 1 sama dengan YI plus FXI, YI dikali H. Nah, apa maksudnya? Saya akan coba jelaskan. Di sini, misal kita memiliki sebuah fungsi, yaitu Y sama dengan E pangkat X. Ini adalah fungsinya. Nah, kita akan mencoba memproyeksikan fungsi tersebut dengan menggunakan metode Euler. Metode Euler adalah membuat garis linear yang dihubungkan dari titik ke titik sehingga akan menyerupai atau bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, dengan persamaan numeris kita bisa gunakan untuk komputasi-komputasi secara otomatis, misal komputasi di kalkulator dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dengan dua titik, X1Y1 dan X2Y2. Di sini adalah delta X. X1Y1 dan X2Y2 ini adalah garis linear. Dari garis linear ini kita bisa ketahui gradiennya dengan gradiennya, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1, atau jika kita buat rumusnya adalah YI plus 1 kurang YI dibagi XI plus 1 kurang XI. Nah, gradien ini itu sama dengan fungsi dari metode Euler. Nah, berarti kita bisa buat seperti ini. Dari menggabungkan dua persamaan ini, kita bisa buat seperti ini. Jika kita kali, akan menghasilkan YI plus 1 sama dengan YI plus FXI, YI dikali XI plus 1 kurangi XI. Nah, XI plus 1 kurangi XI itu kan yang ini. Misal XI plus 1 adalah di sini, kurangi XI. Nah, ini kan kita bisa gunakan sebagai delta X, atau bisa kita pakai dengan variabel H, sehingga kita bisa dapatkan rumus seperti yang tadi. Nah, fungsi dari rumus ini adalah memproyeksikan nilai Y selanjutnya dari X yang sudah kita tentukan. Misal kita punya titik X1, Y1, lalu kita ingin memprediksi sebuah titik yang mendekati persamaan diferensial ini, sehingga kita bisa memprediksinya, yaitu X2Y2 atau X selanjutnya Y selanjutnya. Nah, kita sudah punya X nya, lalu kita mencoba memprediksi
jika di X2 itu Y2 nya berapa, kita bisa menggunakan rumus ini. Begitu. Lebih jelasnya bisa saya jelaskan pada spreadsheet yang telah saya buat. Di sini saya sudah memiliki fungsi fx, y sama dengan 4x plus y, di mana y 0 itu sama dengan 0 atau y pertama itu sama dengan 0. Lalu kita akan mencoba memprediksi ketika x-nya itu sama dengan 1, y-nya itu berapa. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Pertama-tama kita dari titik asal yaitu 0,0. Jika 0,0 fx, y sama dengan 0. Nah, h di sini adalah tadi bisa kita cari h itu adalah delta x. Delta x adalah selisih jarak yang kita tentukan sendiri. Bebas, bisa 0,1, 0,2 atau bahkan 1 langsung juga bisa, tapi nanti akan menciptakan garis linear. Nah, kalau kita menggunakan h atau step size yang kecil seperti 0,1, kita bisa memprediksi garisnya lebih akurat dan lebih menyerupai dari garis 4x plus y ini. Nah, pada kali ini saya menggunakan step size 0,1 sehingga step selanjutnya dari x adalah 0,1, bisa kita cari. Lalu ketika y selanjutnya dicari dengan ini, y selanjutnya adalah y sebelumnya yaitu 0 ditambah dengan fx sebelumnya, y sebelumnya dikali h yaitu 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, lalu ketika kita sudah punya x dan y selanjutnya, kita bisa cari fx, y selanjutnya, lalu bisa kita kalikan h. Lalu setelah itu kita mulai dari ke step size yang selanjutnya yaitu 0,2. Di 0,2 ini lalu kita tentukan y-nya dengan rumus yang sama. Y selanjutnya adalah y sebelumnya 0,0 ditambah dengan fx, y dikali h. Fx, y ini saya temukan yaitu 0,4, lalu kita kalikan dengan h 0,1 menjadi 0,04. Lalu y berarti y selanjutnya atau y ketiga adalah 0,0 ditambah 0,04 sama dengan 0,04. Lalu sampai x sama dengan 1, kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Nah, metode Euler sendiri akan lebih akurat ketika step size-nya lebih kecil. Ketika step size-nya lebih kecil, maka perhitungannya akan lebih teliti. Misal menjadi 0,001. Nah, ini kita akan lebih istilahnya lebih halus, lebih smooth gitu. Tidak linear, tidak patah-patah seperti ini. Begitu. Jadi itu adalah inti dari metode Euler sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf. Dan mungkin kalau misalnya ada salah informasi bisa dibenarkan di kolom komentar. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.